Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama aku Mufidah Herfiani. Aku peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 21 Kelompok 4. Pada kesempatan ini, aku akan berbagi pengalaman tentang distance learning hari kedua, yaitu pembelajaran agenda 1 menggunakan metode synchronous melalui Zoom meeting. Agenda pertama dalam Latsar CPNS ini membahas tentang sikap dan perilaku bela negara serta isu-isu kontemporer. Materi ini disampaikan oleh Bapak Zulfia Warman, SE, MSI. Bapak Zulfia Warman menjelaskan dengan sangat rinci dan komunikatif sehingga kami dapat memahami materi dengan sangat baik. Bapak Zulfia Warman juga dengan tenang memandu diskusi antar kelompok sehingga terlaksana dengan baik dan memberikan beberapa pertanyaan sebagai umpan balik. Pada materi kali ini, yang dibahas adalah terkait dengan wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku bela negara, serta isu-isu kontemporer. Wawasan kebangsaan sendiri adalah suatu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri terdapat 4 konsensus dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu terdapat juga 4 simbol negara. Yang pertama yaitu bendera merah putih, yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga adalah lagu kebangsaan, dan yang keempat adalah lambang negara yaitu burung Garuda. Lalu bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara berdasarkan kecintaan kepada Indonesia. Nilai-nilai dari cinta tanah air ini meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga Pancasila, yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu kemampuan dalam melakukan bela negara. Kedua hal ini sangat berkaitan erat dengan tugas PNS dalam menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Setelah mempelajari materi ini, saya mengerti bahwa sebagai warga negara dan sebagai PNS, kita wajib memiliki wawasan kebangsaan serta sikap bela negara. Sebagai contoh, kita bisa menerapkannya melalui mentaati peraturan yang berlaku, mencintai tanah air kita, dan menjaga persatuan serta kesatuan. Materi selanjutnya adalah mengenai isu-isu kontemporer yang muncul akibat perubahan lingkungan strategis. Contohnya itu seperti korupsi, narkoba, cybercrime, money laundering, dan hoax, dan masih banyak lagi. Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis ini, maka kita perlu memiliki modal insani. Terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada modal intelektual, lalu ada modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, dan kesehatan. Selain itu, untuk mengetahui analisis isu atau tingkat prioritas dari suatu isu, maka kita bisa menggunakan model USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Materi ini penting guna menyadarkan PNS akan pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas sebagai PNS nantinya, sehingga kita tidak akan salah arah. Dalam penerapan pengetahuan ini di lingkungan kerja, kita bisa melakukan analisis terhadap isu-isu yang sedang terjadi menggunakan metode USG. Lalu kita memetakan isu ini sehingga kita mendapatkan isu yang paling mendesak, isu prioritas yang perlu segera diperbaiki. Lalu kita menggunakan modal insani untuk mencari solusi dari isu yang sedang terjadi tersebut.
Baiklah teman-teman, akhirnya kita di akhir video kita hari ini. Dalam penjelasan video banyak terdapat kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas yang sudah menyimak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.